Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk dalam praibadah pagi siang hari ini. Kita mau sama-sama bilang bahwa Tuhan, Engkau pengharapan dalam kehidupan kami, Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh dengan pujian,
hari ini Tuhan kami mau memuji-muji Engkau. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Haleluya, haleluya, Jesus, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik bagimu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan pagi siang hari ini sebagai persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah dan kasih setiamu yang membawa kami ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang, selamat beribadah. Puji Tuhan, sudah ada di tengah-tengah kita hambanya Bapak Pendeta Muda Samuel Agus Santoso dari KIA Pandian Lamper, yang setianya akan membagikan berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Iya, silakan bangkit berdiri. Sekali lagi aplaus yang meriah. Yes, terima kasih Bapak dan Ibu Deborah yang setia mendampingi. Oke, mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus. Ya, siap mengalami kebangunan rohani? Oke, amin. Mari kita menyerahkan ibadah ini dalam urapan pimpinan Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan pagi siang hari ini. Boleh sekali lagi lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih aplaus dong buat Tuhan Allah kita. Kadang waktu Tuhan beda dengan waktu kita, tapi apa yang Tuhan janjikan pasti yang terbaik dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan sekali lagi, ku nantikan, ku janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Mari katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.
setia dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nantikan. Mari cuma Tuhan pujikan ini. Janji Allah digenapi dalamku. Katakan ku harapkan. Mari coba Tuhan katakan ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali lagi kita pujikan ini. Menantikan aku, nantikan janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terjadi di dalamku, yang ku tahu Engkau yang mengerjakan Tuhan seturut firman-Mu, firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari coba Tuhan katakan yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya. Sekali lagi seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Mari sembah Tuhan. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu penuh Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Kasih-Mu Tuhan lebih dari apa yang bisa kami bikin. Haleluya Tuhan.
karena kasih karunia-Mu kami ada Tuhan, bukan kekuatan, bahkan bukan rencana kami, tapi Engkau Tuhan yang mengasihi kami sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Sama seperti firman-Mu bilang, tidak ada yang baik dari hidup kami kecuali Engkau Tuhan, kecuali kasih-Mu Tuhan. Benih itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk berbakti bersama-sama, menaikkan pujian, ucapan syukur, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terlebih nanti Tuhan, kalau kami Tuhan mendengar firman-Mu, biar firman ini akan menggerakkan setiap hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan, dimanapun Tuhan mau tempatkan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah raya pagi siang hari ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu tepuk tangan sama-sama. Amin. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar cerah kehidupan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Sama-sama. Dari bunga-bunga, rempah-rempah,
seperti ini ada mujizat Tuhan, amin. Ya choir lebih sukacita dong. 1, 2, 3, come on. Katakan pelukis. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Boleh tepuk tangan lebih kencang Bapak Ibu. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan ini yang kami rindu, Tuhan terjadi. Lawan gereja kami Tuhan. Siap choir. 1, 2, 3. Bersatu. Bapak Ibu, coba dong kasih, bilang kanan kiri depan belakang, mujizat ada di tempat ini. Mujizat ada di tempat ini. Siapa puji nama Tuhan, amin. Amin, haleluya. Pelukis. Biar surga dan bumi mendengar. Choir siap ya, choir ya. 1, 2, 1. Ada hati yang bersatu. Semua sama-sama. Tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu. Hey. Cek, baca cek. Yang di atas dong. Haleluya. Yang rindu. Namamu ada di tempat ini Tuhan. Sama-sama. Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar, ambil nafas dulu sampai ucul Pak Yu. Ada uangnya yang ucul. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Lagu ini
bawa saya untuk mikir bahwa definisi iman itu bukan minta terus Tuhan kasih. Bisa jadi kita minta Tuhan jawabnya enggak, atau Tuhan jawab tapi nanti. Pujian ini ngomong, nanti yang tak minta kalaupun enggak mau kasih Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. 1000 orang ngecewain, tapi aku tetap nyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap setia ya sama Tuhan ya. Amin. Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan ini syairnya bagus Bapak Ibu, liriknya bagus. Amin. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Saya ajak sekali lagi kita berdiri Bapak Ibu, kita meresponi. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan mari katakan sekalipun, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskan. Mari katakan sama-sama, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu. Takkan ku berhenti. Katakan sekali lagi lebih sungguh, sekalipun, sekalipun kau tak menjawab, sekalipun, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan waktu dan tempat kami silakan. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain
Mari sembah Dia. Yesus, Oh, jangan berhenti kami untuk menyembah-Mu Tuhan. kami mau menyembah-Mu, Bahkan selama kami memuji-Mu. Percaya tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, layak dipuji, layak disembah. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, selamanya Engkau baik ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya ini tidak ada yang kebetulan, sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari kekasih Tuhan bersama kita serukan, amin. Sebelum duduk bisa beri shalom kanan kirinya, katakan shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, di ibadah yang kedua, terima kasih untuk pemusik pujian yang luar biasa, singers, juga penari. Boleh dong beri tepuk tangan buat mereka, beri semangat buat mereka ya, luar biasa. Masih dengan satu tema besar, saya membawakan subtema, yaitu menjadi duta surga di dunia kerja. Bapak Ibu Saudara, setiap kita selalu berkoneksi, terhubung dengan dunia kerja, siapapun kita hari-hari ini. Karenanya kita dipanggil untuk menjadi duta surga di dunia kerja kita. Kita akan mendasarinya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dengan hormat saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan dengan antusias. Katakan antusias. Katakan pada kanan kirimu, jangan tidur. Ojo turu. Saatnya kita bangun ya. Kita baca 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekali lagi kita ganti kata kamu menjadi aku, ya. 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kata eklesia seringkali kita dengar, dan ini merupakan kata untuk gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua kata Yunani di dalam eklesia, yaitu ek dan kaleo. Ya, ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi eklesia ini artinya adalah kita dulunya hidup di dalam kegelapan, di dalam dunia yang gelap, dunia yang buta, dunia yang penuh dengan hukuman dosa, kutuk dosa. Sekarang dari gelap kita dipanggil keluar, dan kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita boleh bersekutu dengan Allah, kita boleh menyembah Dia, kita boleh merasakan kasih-Nya, kita merasakan kebaikan dan kebaikannya Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, di sini kita bersekutu, ya. Itulah disebut dengan gereja. Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bersyukur sekarang ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang dulu sudah diubahkan, katakan amin. Harusnya kita mendapat hukuman kekal, sekarang kita beroleh anugerah mendapat hidup yang kekal, katakan amin. Jadi kita harus yakin percaya, setelah mati masuk mana Bapak Ibu? Halo? Yang keras Bapak pendetanya ini. Yang masuk surga pendetanya aja. Kalau mati kita masuk mana? Surga, amin. Siapa yang mau duluan? Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya. Kita diberikan anugerah untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, di gereja ini kita dimuridkan. Kita mengalami anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, setelah kita hidup di dalam terangnya Tuhan, kita harus melihat dunia yang gelap itu. Di sana ada kakak kita, adik kita, ada om, tante, ya, pak de, bude, kakek nenek kita yang belum percaya pada Tuhan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Kita keluar Bapak Ibu Saudara dari zona kita di sini untuk menjadi terang di sana. Memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Supaya apa? Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan itu, mereka juga keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah penglihatan yang didapat oleh William Booth. Bapak Ibu Saudara, William Booth melihat satu penglihatan. Di situ ada lautan yang bergelora Bapak Ibu Saudara. Dan di situ ada banyak jiwa-jiwa yang sedang mau mati di situ, mau tenggelam di laut itu Bapak Ibu Saudara. Yesus datang menyelamatkan orang-orang ini.
Tetapi apa yang terjadi? Di dalam penglihatan itu, William Booth melihat sementara di situ lautan ada banyak jiwa, Yesus sedang menyelamatkan mereka. Di dataran sini ada orang yang memuji, menyembah, bahkan menanti-nanti datangnya Tuhan. Mereka melakukan aktivitas di sini, tapi mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di lautan itu. Yesus berkata, "Ini aku di sini, aku sedang menyelamatkan jiwa-jiwa." Tetapi mereka sibuk dengan pujian, penyembahan, dengan sesuatu yang sepertinya rohani. Tetapi Yesus masih ada di sana. Bapak Ibu Saudara, penglihatan ini membuat William Booth menyadarkan kita bahwa masih banyak orang yang perlu mendengar kabar baik dari Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya kita diutus menjadi saksinya Tuhan. Kata saksi itu berasal dari kata martus, ya. Jadi kalau kita mendengar kata kesaksian, kita mendengar kata marturia. Bapak Ibu Saudara, saksi Kristus itu adalah orang-orang beriman yang memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus. Jadi kita memberi kesaksian bukan kesaksian yang lain, tapi kesaksian Injil Yesus. Tentang apa? Kematiannya, tentang kebangkitannya yang menyelamatkan dosa-dosa. Disitulah kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, menjadi saksi Yesus berarti memberitakan kepada dunia. Kepada dunia. Yang dimaksud dengan dunia adalah kelompok Anda, komunitas Anda. Sekarang banyak sekali kan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok. Itulah dunia Anda. Kabarkan kabar keselamatan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kabar baik yang telah Anda alami dalam kehidupan pribadi. Anda mengalami apa? Oh, saya sakit, Pak. Paru-paru saya dulu, Pak, bocor, Pak. Dokter sudah memvonis usiamu hanya 5 bulan. Tapi ketika saya berdoa, saya berseru minta ampun sama Tuhan. Bapak pendeta rohaniwan doakan saya, puji Tuhan Pak, mujizat terjadi. Saya mendapat paru-paru baru. Nah itu kesaksian Bapak Ibu. Pak, dulu saya itu miskin Pak, gak punya apa-apa. Saya berdoa Tuhan berkati usaha saya. Dan sekarang saya diberkati itu semua karena Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, saksikan bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Ceritakan yang membuat saya bisa diberkati adalah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia memberikan hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga ada lagu ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Mari nyanyikan. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Penginjilan seperti apa yang harus kita lakukan? Saya menyebutnya penginjilan yang relevan. Matius 16 ayat 18 sampai 19 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bapak Ibu Saudara, disinilah ada dua kata, Petros dan Petra. Ya, Petros itu menyebut kepada murid Yesus. Petra menyebut Yesus sendiri yang adalah batu karang. Ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Simon, ya, dan di atas Petra, di atas batu karang ini, aku mendirikan eklesia, mendirikan jemaatku, dan alam maut, Hades, Sheol tidak akan menguasainya. Kepadamu akan
kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Itu kunci Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mengikat, melepaskan. Kuasa ini diberikan kepada gereja. Jadi kenapa gereja kita semuanya harus bersaksi di dunia marketplace. Kita belajar dari Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita. Di mana pelayanannya? Ya, Yesus tampil 130 kali. 122 kali di dunia kerja. Bapak Ibu Saudara, dari 52 perumpamaan, 45 kali konteksnya itu dunia kerja, marketplace. 30 tahun Yesus hidup bersama dengan keluarganya sebagai tukang kayu yang adalah dunia kerja. 12 murid dipanggil dari dunia kerja. Tadi pagi saya bicara tentang Matius, pemungut cukai. Dia ada di dunia kerja Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah dunia kerja yang harus kita pikirkan. Kita semua ada di dunia kerja. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita masih memilah-milah. Oh ini sekuler, oh kalau ini rohani. Ya, kalau misi ya rohani Pak. Kalau dunia kerja itu ya sekuler Pak. Nggak bisa dunia kerja itu dijadikan rohani Pak. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membuka paradigma kita. Ya, kita harus belajar. Matius 4 ayat 18 sampai 22 itu bercerita panggilan Yesus kepada para nelayan. Mereka adalah orang-orang di dunia kerja. Para pemungut cukai, ya. Itu di dunia kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus membuka paradigma kita bahwa dunia kerja dan dunia misi itu bisa sama-sama kita pakai untuk melayani Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita harus di marketplace? Mari kita lihat data ini. Bapak Ibu, hampir semua orang non-Kristen itu ada di marketplace sekarang. Ya kan? Kita ketemu dengan teman kita, teman bisnis, mungkin di cafe shop atau dimanapun, itu dunia kerja. Kita ketemu di pasar, itu dunia kerja. Ya, banyak orang Kristen yang menghabiskan banyak waktunya di marketplace. Saya percaya dari sekitar 200 jemaat ya, 150 sampai 200 jemaat yang hadir. Kita semuanya enggak tinggal di gereja Bapak Ibu. Hampir semua kita ada di sana, di marketplace. Kecuali para rohaniwan, full timer yang tinggal di gereja. Kita semuanya ada di sana, di berbagai bidang, ya kan? Marketplace adalah tempat potensial untuk melakukan pemuritan. Tadi pagi saya sampaikan bahwa kita dipanggil untuk menjadikan murid. Melalui apa? Kita pergi, baptis, dan ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, marketplace itu tempat yang sangat potensial untuk kita ini menjadi saksinya Tuhan di sana dan memberikan pemuritan kepada orang-orang di sana. Saya mengenal Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan, dia bukan full timer, dia businessman, lebih tepatnya dia adalah salesman. Tetapi dia sering luar pulau sampai ke Palu dan sekitarnya di Indonesia Timur sana. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Sebelum dia jualan, dia temui dulu pemilik tokonya. C, gimana C? Rame enggak bulan ini? Waduh Pak, agak sepi, bla 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 bla. C, tak doain mau enggak? Mesti rame. Dia bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Kemudian, oh gitu ya, ya wes didoakan Bapak Ibu Saudara. Didoakan. Oke, wes percaya C, Tuhan pasti memberkati. Betul Bapak Ibu Saudara, bulan berikutnya omsetnya naik. Jadi kita harus berani menunjukkan jati diri kita. Jangan sampai sebagai orang-orang Kristen berdoa saja malu Bapak Ibu Saudara. Ada orang Kristen berdoa makan, waktu istirahat di tempat umum malu. Waduh banyak orang, gimana nih doanya? Sambil jatuhin sendok Bapak Ibu Saudara, lundung.
Dia ambil, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu siang hari ini, aku bersyukur dalam nama Yesus, amin. Malu Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh. Kita harus ambil sikap doa, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah marketplace. Orang lain bisa melihat, oh itu orang Kristen. Keren ya, sebelum makan dia berdoa dulu. Bapak Ibu Saudara, marketplace adalah tempat bagi orang Kristen untuk menampakkan diri, menjadi garam, menjadi terang di sana. Marketplace menjadi tempat untuk memaksimalkan panggilan. Ayo Bapak Ibu Saudara, pergi ke marketplace dan jadilah saksi di sana. Jangan malu. Pasar mengajarkan tentang kerjasama tanpa pandang aliran, betul kan? Oh ini kalau ini kelompokku, ya aku kerjasama saja sama dia. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Semuanya ada di sana, ya kan? Karenanya mari Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita harus belajar bahwa di marketplace kita ada di sana. Ya, marketplace itu tidak ada paruh waktu. 24 jam setiap minggunya Bapak Ibu Saudara. Setiap waktu ya, pergerakan. Saya punya teman, dia kerjanya itu setiap tengah dini hari Bapak Ibu Saudara. Karena pasar di Amerika bukanya jam itu. Ya, jadi nggak ada tidurnya nih marketplace. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita harus membuka paradigma. Kita harus keluar ke marketplace untuk mengubah dunia. Tetapi kita tidak diubah oleh dunia. Lihat ini. Segala sesuatu yang terkena garam itu berubah. Ya, tidak ada yang bisa mengubah garam. Tetapi segala sesuatu yang kena garam itu berubah. Seharusnya saya datang di situ menjadi berkat, bukan troublemaker. Saya datang di situ menjadi garam. Amin Bapak Ibu. Kita tidak menjadi orang yang menyusahkan, terang menghilangkan atau mengganti kegelapan. Jadi kita harus terang. Terang terus, terus terang, terang-terangan Bapak Ibu Saudara. Punya integritas, ini loh, aku anak Tuhan. Integritas itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu sama Bapak Ibu Saudara. Itu integritas. Orang-orang di dunia sana perlu mencontoh, meneladani anak-anak Tuhan, katakan amin. Karena kita punya integritas. Integritas artinya yang kedua adalah apa yang kita lakukan di tempat gelap. Tidak ada Pak Yonatan, tidak ada hamba Tuhan, rohaniwan lain. Itu sama dengan apa yang kita lakukan di tempat terang. Jadi kalau di tempat gelap kita sembunyi-sembunyi, main ini, game yang lain sebagainya yang buruk-buruk. Tetapi ketika di tempat terang, waduh kayak malaikat, itu enggak berintegritas. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan terang kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jangan meniru garam yang sudah menjadi tawar. Tidak ada gunanya. Di luar sana banyak contohnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus memiliki komitmen. Aku harus menjadi garam. Aku harus menjadi terang. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tempat kerja itu Bapak Ibu Saudara? Kita ini menjadi hambanya Tuhan. Ya, kita menjadi hambanya Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi hambanya Tuhan, kita menjadi hambatan. Coba tanya kanan kirinya, kamu hambatan atau hamba Tuhan? Sambil senyum. Pak, Bapak hamba Tuhan apa hambatan? Bu, Ibu hamba Tuhan apa hambatan? Saya percaya kita di sini hambanya Tuhan, katakan amin. Yang setuju katakan yes. Yang setuju beri tepuk tangan kemuliaan buat Yesus. Tugas kita adalah kita membangun sebuah kerajaan Allah di dunia kerja. Bapak Ibu Saudara, prinsipnya adalah bahwa visi
untuk menginjil di dunia kerja itu adalah visi kerajaan Allah, bukan visi pribadi, tapi visi kerajaan Allah, ya. Nah, karenanya mari dengar apa yang Tuhan firmankan. Yohanes 4 ayat 35. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang takut, cemas, khawatir, bimbang, ragu-ragu, mau melakukan sesuatu itu takut. Itulah sebabnya dibutuhkan anak Tuhan untuk hadir di sana. Katakan amin. Kita harus berani Bapak Ibu Saudara. Lihat, pandang, ladang sudah menguning. Di sekolah juga ada banyak anak-anak sekolah yang perlu mendengar. Di gereja kami Bapak Ibu Saudara ada seorang siswa dan dia menjadi garam dan terang. Jadi dia itu satu-satunya anak Tuhan di sekolah itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bersaksi bahwa dia punya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia cerita kepada saya, Pak Sam, doakan ya Pak, ini ada 3-4 teman saya yang mulai pengen mendengar tentang Yesus itu siapa. Ya teman-teman, rekan-rekan sekolah, ayo jadi saksi di duniamu. Bapak Ibu Saudara, ada satu tugas yang harus kita lakukan. Ya, Yesaya pasal 2 ayat 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Lihat di sini Bapak Ibu Saudara, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Apa artinya gunung-gunung? Ini sesuatu yang harus kita raih Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 7 gunung yang harus kita raih menjadi pelayanan kita di dunia pasar atau di marketplace, ya, di dunia kerja. Mari kita lihat. Yang pertama itu art and entertainment. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia seni dan pertunjukan itu bisa kita pakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan di Kendal waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bapak, dia bersaksi, Pak Sam, kalau karena bukan kasih karunia Tuhan, saya sudah meninggal, istri saya sudah meninggal. Loh kenapa Pak? Bapak Ibu Saudara, dia punya 4 anak. Dalam 4 bulan, 4 anaknya meninggal dunia Bapak Ibu Saudara. Sehingga istrinya itu seperti orang gila. Mendapatkan boneka dia timang-timang, iki anak esopo, dilempar ke atas, ditinggal pergi Bapak Ibu Saudara. Lupa kalau ada sesuatu yang dilempar di atas. Terus gimana Pak? Kemudian saya berdoa, dia tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia semedi, dia berdoa. Tunjukkan padaku jalan kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya itu, dia mendapat satu gambar, tapi dia tidak tahu siapa gambar itu. Tapi ketika dia melihat gambar itu ada damai sejahtera, tapi dia tidak tahu itu gambar siapa. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia mencari ini gambar siapa, enggak ketemu. Suatu saat dia ke Salatiga. Ketika dia sedang berjalan di depan kampus UKSW, dia melihat ada seorang mahasiswa membawa tas. Dan di tas itu ada gambar yang pernah dia lihat, yang dia cari selama ini. Bapak ini datang kepada mahasiswa itu dan bertanya, "Dek, ini gambar siapa?" Mahasiswa tadi berkata, "Pak, ini Tuhan Yesus." Tuhan Yesus itu siapa? Anak muda ini gak bisa menjelaskan Bapak Ibu Saudara. Dan dia memberikan alamat pendetanya. "Pak, maaf ya Pak, Bapak datang saja ke alamat ini."
Bapak tadi yang begitu haus, lapar, dia pengen tahu Bapak Ibu Saudara, cari alamat itu. Dan ketika ketemu, aneh bin ajaib. Karena ketika dia bertemu dengan orang yang dia cari di alamat yang ditunjukkan, ternyata itu orang yang dia kenal dan gurunya yang dulu mengajarinya ilmu-ilmu hitam. Terus akhirnya dia bertanya, ini gambarnya siapa dan kok aku ditunjukkan ke rumahmu? Kemudian hamba Tuhan tadi yang dulunya guru, Bapak Ibu Saudara, guru spiritual yang sudah percaya, dia berikan informasi bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dia juru selamat. Bapak Ibu Saudara, dari sebuah gambar bisa menjadi berkat. Ayo anak-anak Tuhan, gambar yang baik. Pujian, nyanyian juga bisa menjadi berkat, yaitu art and entertainment. Kemudian gunung yang kedua itu adalah bisnis, ya. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya ada di dunia bisnis. Ya, tadi waktu saya makan, beliau dulu bekerja di satu perusahaan terkenal, bisnis. Bapak Ibu Saudara, ada yang bekerja di satu perusahaan, itu bisnis. Oh, saya mandiri usaha sendiri Pak, itu bisnis. Bapak Ibu Saudara, ayo, itu ladang pelayanan Anda. Bertemu dengan teman-teman rekan bisnis Anda, ceritakan tentang Yesus. Mereka perlu mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tunjukkan ya, coba next dulu. Ini ada orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Mereka ini bisnismen yang luar biasa. David Green itu pengusaha asal Amerika, pendiri Hobby Lobby, sebuah rantai toko seni dan kerajinan. Majalah Forbes memasukkan usahanya dalam daftar Fortune 400 dan daftar warga paling kaya di Amerika pada tahun 2009. Green membangun bisnisnya berdasarkan prinsip Alkitab dan menghubungkan kesuksesannya dengan imannya kepada Tuhan. Yang kedua namanya Henry J. Haynes, pendiri H.G. Hans Company, merupakan perusahaan bidang makanan, bisnismen Kristen di abad ke-19. Perusahaan Haynes yang dikenal karena kecapnya dan slogan 57 varietas ya, dan dibangun berdasarkan ketajaman dan nilai-nilai Alkitab. Bapak Ibu Saudara, bangun bisnismu dengan nilai-nilai kerajaan. Conrad Hilton, ya dia cukup terkenal, pendiri dan pemilik jaringan Hotel Hilton, membangun bisnisnya dan filosofi kedermawanannya berdasarkan pengaruh yang paling abadi. Ya, itu Bapak Ibu Saudara contoh-contoh bisnismen yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Gunung apa lagi? Balik lagi ke atas ya Kak. Gunung religi Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita lihat YouTube, ya membingungkan. Ada yang berkata ini, itu, ini, itu, ini, itu. Bapak Ibu Saudara yang memiliki passion di bidang religi, Anda sudah dimuridkan. Ayo suarakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, suarakan kebenaran. Ya, ada radio pakai Bapak Ibu Saudara, ada televisi pakai, YouTube pakai. Ya, untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Siapa Yesus itu? Ya, digital media. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, teknologi media menjadi seperti tsunami yang melanda bangsa kita. Dari anak-anak yang masih bayi sampai orang-orang yang sudah lanjut usia, semuanya diterpa oleh digital media. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, Mbah Google yang akan melakukannya. Melalui apa? Digital media. Ayo Bapak Ibu Saudara, pakai jarimu, buatlah status yang baik, ya, buatlah status yang menguatkan orang lain, memberikan inspirasi yang baik. Jangan pakai jari kita untuk berbuat dosa, memforward, men-sharekan ya berita-berita yang tidak genah. Jangan Bapak Ibu Saudara, ayo, ini kesempatan buat status yang bagus, ya. Jangan status kita malah bikin orang jadi sedih, jadi bingung, jadi curiga, ya kan. Baca statusnya orang, Pak Pendetone gendut, koyok Bagong, WK. Wah, itu status yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Ayo buat status yang bagus ya.
Digital media harus kita menangkan. Edukasi Bapak Ibu Saudara, pendidikan, education. Anda yang jadi guru, dosen, ya, pengajar dimanapun Anda berada, ayo, itu adalah ladang pelayananmu. Bangun semua hal yang kita kerjakan sesuai dengan kerajaan Allah. Family, ini harus kita raih Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hari-hari ini, pasca pandemi, ya, status perceraian itu naiknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak keluarga-keluarga muda yang mulai goyah. Ayo Bapak Ibu Saudara, ini ladang Anda. Di kampung, dimanapun, di kantor, ya, ada keluarga-keluarga yang mulai bermasalah dan bertanya kepada Anda, bojoku itu ternyata kok kayak gini ya. Dia itu begini. Aku sudah tidak cocok loh. Aku cerai aja ya. Bapak Ibu Saudara, kalau dimintain pendapat begitu gimana? Hei, cerai. Bagus. Waduh, ini salah Bapak Ibu Saudara. Jangan loh ya. Waduh, ini enggak benar ini. Anda harus menjadi saksi Tuhan di dunia kerja. Anda sampaikan, jangan Mbak, jangan Kak, jangan Mas, jangan kok. Perceraian itu tidak dikehendaki Tuhan. Ya karena dia orang Kristen, tapi enggak tahu tentang keluarga. Ayo menangkan. Ini dunia kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, itu adalah government. Ya, government itu adalah mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Dimulai dari RT, Bapak Ibu Saudara ada yang jadi RT, jadi RW. Ayo jadilah saksi Tuhan di sana. Jadi camat, lurah, wali kota, gubernur, ya, bahkan para menteri, presiden. Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa buat mereka. Kemarin kami diundang oleh salah seorang pejabat yang sekarang diangkat setingkat menteri oleh Presiden Jokowi, ya. Dulu wali kota Semarang, Pak Hendi. Beliau merasa kangen dengan kita. Pagi-pagi setelah pelayanan doa pagi, saya izin ke Pak Elisa, Pak, kalau siang tidak ada pelayanan, boleh enggak saya kembali ke Semarang? Ini ada undangan dari Pak Hendi. Oh iya ya Pak, boleh Pak. Jadi kemarin kami bertemu dengan beliau bersama hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ beliau cerita, butuh didukung dalam doa. Beliau bukan anak Tuhan, tapi karena dia tahu bahwa doa itu besar kuasanya, maka dia ingin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, yang percaya doa besar kuasanya katakan amin. Doamu bisa mengubah kotamu. Bapak Ibu Saudara, kota kudus perlu kita doakan, ya, governmentnya, pemerintahannya. Nah, mungkin kita bingung, Pak, kalau aku bersaksi itu harus seperti apa? Ya, bagaimana caranya bersaksi di dunia kerja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau bersaksi karena apa? Kita tidak peduli. Kita cuek. Udahlah, dia punya masalah, ya udah masalahnya, aku aja udah punya masalah banyak kok. Ini namanya enggak peduli. Saya temukan di dalam Alkitab contohnya Yunus. Yunus itu enggak peduli dengan Niniwe. Tuhan sudah utus Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus lari mau ke Tarsis. Di tengah perjalanan kapal itu dihantam badai Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita Yunus dilemparkan ke laut. Dan apa yang terjadi? Ikan besar menelan Yunus. Bukan ikan paus ya. Guru sekolah minggu jangan ajarkan nih. Tidak dituliskan di Alkitab ikan paus. Memang ikan paus salah satu ikan besar. Tetapi dia dimakan ikan besar. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin jawabannya bisa berbeda. Yunus mati atau tidak di dalam perut ikan itu? Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengajar mahasiswa S2 hermeneutika, saya tanya pertanyaan ini, Yunus mati enggak? Enggak Pak. Yunus mati enggak? Enggak Pak. Yunus mati enggak? Enggak Pak. Hampir sebagian besar Bapak Ibu Saudara berkata Yunus enggak mati. Kemudian insting wartawan saya muncul. Oke, kalau Yunus enggak mati, kenapa Yesus memakai tanda Yunus? Berarti Yesus enggak mati loh. Bingung mereka Bapak Ibu Saudara.
saya ingin sampaikan, kalau kita baca Yunus pasal 2, di perut ikan itu Yunus mati, Bapak Ibu. Ingat, kematian itu terpisahnya roh dan tubuh, ya. Rohnya kembali kepada Allah. Kalau dia belum percaya ya ke Hades atau Sheol, yang sudah percaya ke Firdaus. Yunus di Yunus pasal 2 itu berkata dia ada di alam maut. Alam maut itu Hades, Sheol, Bapak Ibu Saudara. Yunus mati, rohnya ada di sana. Tetapi ketika Yunus sadar bahwa dia sudah lari dari panggilan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan oleh perkenanan Tuhan, roh Yunus dikembalikan. Waktu itu ada mahasiswa saya, doktor bidang biologi, Bapak Ibu Saudara. Dia yang tadinya menjawab gak mati, akhirnya berkata begini, betul ya Pak, semua yang masuk lambung itu mati. Karena gak ada udara di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan dia baru sadar, iya ya, Yunus mati, Yunus mati. Mati apa hidup Bu? Mati Pak, mati Pak. Bapak Ibu Saudara, Yunus akhirnya apa? Dia taat. Oleh penentuan Tuhan, dia dibawa ke Niniwe. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki rasa peduli, memiliki belas kasihan. Seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ayo Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak orang yang menangis, butuh kita. Ya, doakan, layani mereka. Apa dampak ketika Yunus menjadi saksi buat Tuhan? Seluruh Niniwe percaya loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi saksinya Tuhan, kota kudus bisa percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, katakan amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ini terjadi setelah Yunus menyampaikan tentang firman Tuhan, pesan Tuhan. Raja menitahkan semua rakyat, pegawai, bangsawan sampai binatang puasa. Rendah hati, rendahkan diri. Dan Tuhan melihat kerendahan hati mereka, pertobatan mereka. Niniwe menjadi bertobat. Bapak Ibu, kalau kita mau memiliki belas kasihan, percayalah, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan egois, ya. Kita harus punya kepedulian. Pak, aku takut Pak. Kalau aku sampaikan kesaksian aku takut Pak. Bapak Ibu Saudara, saya temukan di dalam Alkitab, Ananias. Ini bukan Ananias dan Safira, bukan. Tapi Ananias yang lain. Karena nama Ananias itu pada waktu itu banyak Bapak Ibu Saudara. Seperti nama Slamet, ya, Eko, Agus, itu banyak banget. Jadi Ananias di sini Ananias yang lain. Ketika Ananias mendapat firman Tuhan, apa jawaban Ananias? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ananias takut untuk bersaksi kepada Saulus. Karena Saulus pada waktu itu adalah penganiaya jemaat. Bapak Ibu Saudara, betapa sering kadang kita takut untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, takut. Apa yang harus kita lakukan mengatasi rasa takut? Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 19-20, berdoalah. Berdoalah juga untuk aku, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayo Bapak Ibu Saudara, berdoa Tuhan, aku mau menyampaikan firman-Mu, menjadi saksi bagi saudaraku ini loh Tuhan. Roh Kudus tolong aku percaya eksousia, dunamis, otoritas dan kuasa itu aku terima dan aku mau menjadi saksi-Mu. Percaya Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu hilang dan kita berani menyampaikan firman. Apa jadinya kalau Ananias tetap tidak mau dipakai Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Saulus belum tentu menjadi rasul. Tapi karena Ananias dia taat kepada Tuhan. Ketika dia berdoa bagi Saulus, Saulus yang tadinya penganiaya jemaat,
dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, siapa tahu di antara teman-temanmu yang saat ini mungkin nakal banget, ya, sering gangguin Anda, sering memfitnah Anda, sering menggoda Anda, ya, membuat Anda sepertinya hancur prestasinya. Doakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa jamah, Roh Kudus bisa menginsafkan, dan dia bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Tuhan bagi yang lain. Amin Bapak Ibu. Hambatan yang ketiga, kadang kita ini merasa bahwa kita ini bingung. Ya, seperti Petrus, dia bingung, Tuhan, aku tidak pernah makan makanan seperti ini. Kemudian Tuhan berkata, Petrus, datanglah ke Kornelius. Doakan dia butuh keselamatan. Petrus baru sadar Bapak Ibu, selama ini dia melayani orang-orang Yahudi. Kornelius itu orang non-Yahudi. Dan dia sedang menanti kabar baik. Petrus datang kepada Kornelius. Dan apa yang terjadi? Kornelius beserta seluruh keluarganya bertobat. Bapak Ibu Saudara, ayo jadi saksinya Tuhan. Siang hari ini ketika kita mau menjadi saksinya Tuhan, saya tutup dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Mohon dengan kasih worship leader, singer, pemusik bisa maju ke depan ya. Markus 16 ayat 17, 18, 20. Mari kita baca dengan antusias sebagai ayat yang menjadi kekuatan kita untuk menjadi saksi Tuhan. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara percaya di tangan kita ada kuasa? Mari Bapak Ibu Saudara tengadahkan tanganmu seperti ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Jamah dalam nama Yesus. Turunkan urapan-Mu Tuhan. Turunkan urapan-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka Kau pakai untuk mengusir setan-setan. Dalam nama Yesus, mereka memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Dan ketika anak-anak-Mu ini meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Dalam nama Yesus, mujizat-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, dengarkan panggilan Tuhan. Ayo pergi, jadilah berkat di dunia kerja. Terima kasih Tuhan. Minta nada G. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita berdiri bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa. Berikan pada kami
hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, Tuhan, Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. angkat tanganmu ke atas, angkat wajahmu ke atas, katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan dia dengan jiwa-jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Penuhi amanat agung Tuhan, jadilah saksi di dunia kerjamu. Jangan egois, jangan bingung, jangan bimbang. Tuhan menyertai engkau. Yes, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita beri kemuliaan buat Yesus. Sejenak sembah dia, sembah dia. Haleluya, haleluya. Curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan. Dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan. Roh-Mu yang hidup dicurahkan atas umat-Mu. Pakai Tuhan, pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama
nama Yesus. Ya Rabasikara ya Rabaya namu. Curahkan ya Tuhan hujan Roh-Mu. Curahkan Tuhan hujan akhir-Mu. Hujan pertobatan, hujan keselamatan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, di dunia kerja, di marketplace, mereka boleh menjadi duta surga, menceritakan kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Berkati anak-anakmu, usaha, pekerjaan, aktivitas pelayanan mereka. Berkati rumah tangga. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, dan mereka sedang kuliah. Berkati, beri hikmat Tuhan, Roh-Mu menguasai mereka. Anak-anak kami juga dipakai menjadi saksinya Tuhan di dunia mereka Tuhan, di sekolah mereka, di kampus mereka. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan, Roh-Mu dicurahkan, kegerakan terjadi, kebangunan rohani terjadi. Kami percaya semua karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kekasih Tuhan bersama kita serukan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan siang ini. Diberkati Tuhan. Amin. Saudara dan saya diberi mandat dan amanah jadi duta utusan kerajaan surga untuk menghadirkan Kristus di dunia kerja kita, di mana kita berada. Menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Samuel Agus Santoso untuk kesekian kalinya telah menjadi berkat bagi kita dalam pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sering menonton, menyaksikan, mantengi siaran televisi atau di YouTube pada waktu itu di TV Borobudur atau yang sekarang di Kompas TV. Tentunya figur Bapak Santoso, Bapak Samuel tidak asing lagi. Beliau terlibat dalam pelayanan broadcast yang ada di televisi Kompas dengan konsep acara kuasa jamahannya. Betul Pak ya? Ya. Jadi mulai sekarang pantengi Kompas TV untuk menyaksikan dan mengikuti pelayanan-pelayanan beliau. Kita berdoa supaya ada kerjasama dan koordinasi, sekiranya ada para pendeta, hamba-hamba Tuhan di Kota Kudus ini juga bisa terlibat dalam pelayanan televisi ini. Sekali lagi Pak, Bu, menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita memperhatikan beberapa hal yang akan ditekankan dalam warta jemaat, kita saksikan tayangan dari aktivitas retreat wanita. Multimedia, silakan.
Ya, berikan tepuk tangan dulu dong. Ya. Jangan kalah sama mak-mak itu, sama mak Peti. Luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutkan, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini, silakan bangkit berdiri. Ada? Tidak ada. Ya. Sebelum kita lanjutkan berdoa untuk yang berulang tahun, ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terlibat dalam anggota paduan suara Mazmur Bakti, silakan hadir besok hari Senin jam 6 di lantai 1. Kita akan adakan latihan persiapan menjelang Natal. Ya, kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang terlibat dalam persekutuan doa wilayah, khususnya wilayah Wergu dan Johar, besok hari Rabu ada persekutuan doa wilayah di rumah Ibu Lina Praja. Iya, Jalan Pemuda atau Seleko 62 sebelah Susu Muria. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang ada di sekitar Gang 1, Gang 2, Gang 3, Gang 4, Wergu, Johar, Seleko dan sebagainya di sekitarnya, silakan bergabung di acara ini. Kemudian apa lagi? Oh ya, ada berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Ripkah Kunhartini atau Ibu Keng Hyang Nyo dalam usia 82. Beliau ini adalah istri dari Om Teguh, mamah mertua dari Cik Meme, atau mama dari Pak Heru, Pak Heri, Pak Henry, Ibu Wulan. Dulu di Cedak Kembang, sekarang di Purwosari Ganesha. Dipanggil Tuhan pada hari hari Kamis dan telah dimakamkan pada hari Jumat. Kami menyampaikan, seluruh keluarga besar menyampaikan simpati yang mendalam disertai doa kiranya Tuhan terus akan memberikan, melimpahkan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberkati. Kemudian dukung dalam doa untuk rencana pemberkatan nikah atau upacara pernikahan gerejani atas saudara Rian Adrian Chandra dan saudari Stella Apvia Purwanto yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November. Mohon kesediaan dari kedua calon mempelai untuk bangkit berdiri. Ya, di sana. Yes. Ya, ini calon mempelai putrinya. Ya, calon mempelai putranya tidak hadir ya, Cik ya. Oke, dukung dalam doa dan pengumuman ini akan disampaikan mana tadi pengumumannya? Woi. Ya, kalau ada keberatan yang sah tolong disampaikan kepada Bapak Gembala Jemaat. Ya, terima kasih Cik Stella dan Orian, siap. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu yang dapat disampaikan. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti ibadah penyerahan anak tanggal 17 Desember, segera memenuhi persyaratan dan mengisi formulir dan menyerahkan kepada sekretariat atau kepada saya untuk kita follow up. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Dari tanggal 8 Oktober sampai tanggal 15 atau hari ini. Silakan bangkit berdiri yang berulang tahun. Ciolin, iya berdiri. Tadi kan Alin, sekarang Olin yang berdiri. Iya. Yes, ada lagi? Ada lagi yang berulang tahun di hari-hari kemarin atau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sempat absen
sempat absen dan belum didoakan atau mendapatkan kenang-kenangan? Si Alin mau kenang-kenangan lagi? Ya, ada lagi? Balkon? Tidak ada? Oke, panggung, stage, tidak ada? Iya. Tidak ada? Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, si Alin atau saudara-saudara yang lain yang tidak bisa hadir pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada kami. Hingga kami boleh mengingat hari jadi kami ketika kami menyadari bahwa kejadian kami adalah ajaib dan dahsyat. Oleh sebab itu secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara on-site maupun online. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melawat anak-anak-Mu, menyatakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang berulang tahun. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan melimpahkan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, bisnismu, usahamu, dagangmu, tokomu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidupmu. Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, dimanapun mereka berada. Tak terkecuali kami berdoa untuk Bapak Gembala maupun Bapak Wakil Gembala yang saat ini dalam masa-masa pemulihan oleh karena kesehatan terganggu. Tuhan juga akan melawat. Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu ini. Bangkitkan dan teguhkan iman mereka untuk terus bersandar kepada kekuatan Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pula kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Samuel bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga yang sudah Engkau hadirkan di tempat ini, melengkapi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, menjadi berkat untuk kami boleh menikmati berkat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, Engkau sumber berkat kami, sumber kehidupan kami. Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Pendeta Muda Samuel ini beserta dengan keluarga. Apapun yang Tuhan percayakan melalui pelayanan beliau, Tuhan perlengkapi dengan kuasa dan mujizat-Mu di dalam setiap bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Di dalam setiap langkah, di dalam setiap perjalanan yang dia tempuh, jauh dekat, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, melindungi, dan senantiasa memberkati. Limpahi dengan kesehatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat menikmati pertolongan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang hamba lakukan. Kalau sebentar hamba-Mu kembali ke Semarang, Tuhan menyertai perjalanan sampai di tempat tuju dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan semata. Terima kasih, Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita mohon berkat dari Tuhan. Saudaraku, dengan berkat firman Tuhan yang sudah membekali kita untuk siap menjadi duta-duta Kristus, utusan Kristus, hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan letakkan dan tempatkan engkau berada, di tempat marketplace, di tempat-tempat kerja, di tempat sekolah, dimanapun engkau berada, nyatakan kuasa Tuhan,
Nyatakan berita keselamatan itu dan alami pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang mengurapi engkau. Dengan berkat itu, mari kita pulang dan sementara kita meninggalkan tempat ini menuju ke tempat kita masing-masing, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak terima kasih. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Utara ke selatan.